dakwah tauhid. Kajian nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala. Marilah kita senantiasa menjaga ketenangan, kenyamanan, kebersihan di Masjid Abdurrahman bin Auf, dan kepada ayah bunda yang membawa putra putrinya, kami mohon untuk bisa menjaga, mengkondisikan putra putrinya dengan baik sehingga kajian ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Kajian insyaallah nanti akan berlangsung sampai dengan jam 19:30, dan kepada jamaah yang bertanya dipersilakan menanyakan pertanyaan ke 0822 3708 4024 seperti yang telah tertempel di dinding-dinding masjid. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Selama beberapa saat ke depan kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat, kemudian keterangan para ulama seputar aktivitas menjaga kewibawaan dakwah tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, menunggalkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay yuwahhiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Apa makna ya'buduni? Yuwahhiduni, mentauhidkan aku, menunggalkan peribadahan hanya untukku, untuk Allah semata. Ini merupakan sebab utama diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Kenapa Allah menciptakan dunia? Kenapa Allah mengutus para nabi, para rasul? Kenapa Allah menurunkan kitab-kitab dari langit? Semuanya membawa misi yang sama, agar manusia dan jin menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Imam Al-Qurtubi atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan tatkala menafsirkan firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna, apa kata beliau? Ya'muru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya agar beribadah hanya kepada Allah semata, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa huwa dukhulu tahta riqi ubudiyatihi, yaitu dengan seseorang masuk ke dalam perbudakan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini budaknya Allah, kita ini hambanya Allah. Tetapi kalau seseorang menghambakan diri kepada makhluk, dia terhina. Saat seseorang menghambakan diri kepada Allah, maka dia mulia. Dia mulia dan terjaga akal fikirannya, terjaga jasad dan jiwanya dari berbagai macam keburukan di dunia maupun di akhirat. Barang siapa menghambakan diri kepada makhluk, dia terhina. Barang siapa menghambakan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi seorang yang mulia. Wal inqiyadu li awamirihi wa nawahihi. Kita masuk ke dalam penghambaan kepada Allah semata, kemudian tunduk dan patuh terhadap perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatan, karena cinta. Seorang manusia tatkala menghambakan diri kepada makhluk biasanya karena takut saja. Budak kepada tuannya takut, ya, seseorang kepada orang yang lain karena takut. Tetapi kita menghambakan diri kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullan wa ikhlasan lahu, serta kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengikhlaskan ibadah karena Allah. Fi jami'il ibadati al-zahirati wal batinah, dalam segala ibadah yang lahir maupun yang batin.
Ibadah lahir contohnya menyembelih, itu hanya kita peruntukkan bagi Allah. Ibadah batin contohnya apa? Takut, harap, cinta, khauf, roja, tawakal, hanya kita peruntukkan bagi Allah semata. Kita lewat di tempat yang angker, kita takutnya kepada Allah, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berlindung kepada makhluk yang bersemayam di tempat tersebut, karena dia bukan penguasa, dia tinggal di situ hanya numpang saja. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ayamurru alaika yaumun kana asyad min yaumi Uhudin?" Wahai Nabi, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Nabi mengatakan, "Iya. Aku berdakwah ke kota Taif, diusir, dilempari batu, dan hari ini saya agak sedikit sedih. Hari ini tadi saya berkunjung, berziarah ke rumah salah satu guru saya. Beliau menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu beliau mengajari masyarakat itu didatangi oleh para pemuda yang tegap-tegap, 26 orang kata beliau. Langsung menggedor-gedor pintu masjid, memaki-maki dan mengusir beliau. Ya, karena mereka warga asli situ. Mereka tidak terima setelah ustadz datang ke situ kok jamaah pengajian itu tidak lagi setia, tidak lagi tunduk, tidak lagi ikut terhadap acara-acara yang berbau kesyirikan, yang berbau kemaksiatan. Sehingga para pengikut syaitan pun marah, ya, dan mereka berbondong-bondong datang ke masjid dengan tanpa sopan dan santun, ya, memaki-maki orang, dan dia tidak sholat loh itu. Dia tidak ikut sholat, dia tiba-tiba datang ngamuk-ngamuk di masjid, ustadz pun diusir. Dan ustadz masih datang beberapa kali setelah itu, tapi karena warganya itu pada ketakutan mendapatkan ancaman, akhirnya pengajian yang sudah 3 tahun berjalan pun berhenti. Ya. Tinggal kita ini mau berada di posisi mana. Nabi pun mengalami hal yang sama. Beliau berdakwah ke Taif, menyelamatkan orang agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan perbudakan, meninggalkan penghambaan diri kepada selain Allah. Beliau diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Ya. Kita mau berada di posisi mana? Kita mau berada di posisi orang yang terusir atau orang yang mengusir dalam kondisi tersebut? Nabi ditanya, apakah ada hari yang lebih berat dibandingkan perang Uhud? Iya, saat aku berdakwah di Taif dan Nabi dilempari batu. Kalau guru saya tadi, beliau tidak, alhamdulillah tidak lecet kulitnya sedikit pun. Nabi dilempari batu sepanjang jalan sampai berdarah-darah. Kemudian beliau mendongak ke atas itu senantiasa diikuti oleh awan. Ya, saat beliau mendongak ke atas, iki aku neng dindi kok eyup terus kan. Beliau mendongak ke atas, faidha bihi Jibril. Ternyata ada malaikat Jibril. Ya, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka wa qad ba'athani wa ma'i malakul jibal li ta'murahu bima syi'ta fihim." Hai Muhammad, Tuhanmu telah mengetahui perbuatan umatmu kepada engkau, maka Allah mengutus aku ke sini bersama dengan malaikat penjaga gunung agar engkau perintahkan dia sesuka hatimu. Ya, menunjukkan bahwa jin yang bertempat tinggal di gunung itu dia nggak memiliki kekuasaan apa-apa. Dia hanya numpang hidup di gunung, numpang hidup di perapatan, di pohon gede, di lubang-lubang tanah. Adapun kekuasaan, mereka tidak punya kekuasaan. Allah telah mendelegasikan malaikat untuk menjaga gunung, dan malaikat penjaga gunung menawari Nabi, "Wahai Nabi, kalau engkau ingin, ini ada 2 gunung besar akan aku cabut, aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka mati semua." Tapi Nabi tidak menerima itu. Bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari orang-orang Taif ini satu generasi, satu keturunan yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Itu keikhlasannya luar biasa. Ingin menyelamatkan orang, dimusuhi, dilempari batu sampai berdarah-darah, saat ada kesempatan untuk membalas, dan itu kesempatan emas itu, ya, seluruh negeri Taif akan dimusnahkan oleh malaikat penjaga gunung. Nabi, jangan, barangkali keturunan mereka mau beriman.
Kalau nabinya antum enggak jaminan saya. Mungkin kota Taif sudah hilang dari peta dunia. Kalau nabinya kita, untungnya nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini makna dari ayat tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memahami bahwa siapa saja yang berbuat kesyirikan maka dia akan celaka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu bukan hanya perbuatan, bisa perbuatan, bisa ucapan, bisa juga apa? Apa? Keyakinan di dalam hati. Kalau ada di antara antum meyakini bahwa ada zat selain Allah yang bisa memberikan hujan, berarti hati kita telah tercemar, hati kita telah terkotori oleh kesyirikan. Kalau dia ada di antara kita meyakini ada zat selain Allah yang mengetahui kegaiban, maka hati kita telah tercemar. Kalau ada di antara kita meyakini kita boleh beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kita juga boleh berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan, kepada jin penunggu batu, penunggu pohon, penunggu tempat-tempat yang angker. Kita berdoa memohon keselamatan, meminta perlindungan, berarti hati kita telah terkotori oleh kesyirikan. Akan mendapatkan apa orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, mengucapkan perbuatan syirik, atau dia memelihara keyakinan syirik di dalam hatinya? Kata Allah, faqad harramallahu alaihil jannata. Allah sungguh telah mengharamkan bagi orang seperti ini surga. Maknanya dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama-lamanya. Surga haram bagi dia. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya dia adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Nabi mengerti ini. Dan Nabi juga mengerti bahwa orang yang melakukan kesyirikan sampai mati tidak bertaubat, dia tidak akan diampuni. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya bagi orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa melakukan, mengucapkan, meyakini kesyirikan, maka sungguh ia telah melakukan perbuatan yang teramat sangat besar sekali banget. Surat An-Nisa ayat 48. Karena Nabi ini, Nabi kita, junjungan kita, ya, yang sangat kita cintai, sangat mengkhawatirkan nasib umatnya. Nabi itu sangat khawatir kalau sampai ada di antara umatnya yang melakukan kesyirikan. Karena kalau sampai ada umat Islam melakukan kesyirikan, mengucapkan kesyirikan, atau dia memelihara akidah syirik di dalam hatinya, nasibnya akan celaka selama-lamanya. Meskipun mungkin di dunia dia hidup kaya raya, tetapi di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Itu untuk orang kafir. Untuk orang Islam yang melakukan perbuatan syirik sampai mati dia tidak bertaubat. Dan pembahasan kita adalah tentang aktivitas menjaga kewibawaan dan kemurnian dakwah tauhid. Orang yang paling ideal dijadikan teladan di dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah memberikan toleransi terhadap perbuatan syirik ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Dan kita harus meneladani beliau. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Gitu. Jangan kita menganggap kesyirikan itu satu hal yang biasa. Orang tua kita berbuat syirik, kita biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, Belanda masih jauh. Gitu. Anak kita
membawa jimat, kita diam saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat anak kita minum minuman keras, kita ngamuk-ngamuk. Apakah keliru kalau kita melihat anak kita mendem, kita ngamuk? Tidak keliru. Tetapi yang keliru itu kita melihat anak kita mendem, ngamuk, saat melihat anak kita pakai jimat, kita diam saja. Padahal kesyirikan jauh berlipat ganda dibandingkan khamr. Peminum khamr, dia minum khamr tiap hari 2 atau 5 liter khamr misalnya, yang blending wetenge, itu dia masih mendapatkan harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Kalaupun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia masuk neraka, suatu saat dia bisa keluar, tidak kekal. Sebagaimana pembahasan kita kemarin ya, bahwa orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah, dia masuk neraka. Makanya ayatnya tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampuni dosa selain syirik lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau si fulan dikehendaki diampuni meskipun dia minum khamr, ya dia masuk surga, hilang semua dosanya. Mungkin dia punya amal soleh lain yang menghapuskan dosa khamr. Tapi kalau khamrnya dia tidak diampuni, dia tidak ada amalan lain, maka dia masuk ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Peminum khamr, pezina, pembunuh, pemakan riba, perampok, seandainya dia tidak diampuni dosanya, dia masuk neraka, tapi suatu saat dia akan keluar dari neraka. Tapi seorang berbuat syirik, ayatnya jelas, faqad harrama alaihil jannah, Allah haramkan bagi seorang yang melakukan kesyirikan itu surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat dia kembali adalah neraka selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam satu tulisan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam himayah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki penjagaan ya lit tauhid, terhadap tauhid ini. Hadzara ashabahu wa ummatahu min ba'dihim, beliau memperingatkan para sahabatnya dan memperingatkan umat beliau setelah wafatnya beliau, minasyirki, memperingatkan dari apa? Dari kesyirikan, tahdziran syadida, dengan peringatan yang teramat sangat keras. Wa nahahum, serta melarang mereka, an kulli ma yusilu ilaih, melarang para sahabat, melarang seluruh umatnya dari semua perkara yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Wa yu'addi lil wuqu'i fihi, dan melomparkan mereka ke dalam jurang syirik. Min wasail wa asbab qauliyah au fi'liyah, hal-hal apa yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan? Ya sarana-sarana kesyirikan itu semua dilarang, dan penyebab-penyebab kesyirikan dilarang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Walam yatruk baban minal abwabil lati tuwassilu ilaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu pintu pun, tidak meninggalkan satu celah pun yang bisa menjerumuskan umatnya dari kesyirikan. Dan poin dalam masalah ini teramat sangat banyak sekali, nanti akan kita sebutkan satu demi satu insya Allah. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa setiap ustadz kita, setiap guru-guru kita yang gereteh, tahu gereteh? Dia itu senantiasa apa gereteh bahasa Indonesianya? Cueh. Wa ma adraka mal cueh. Tahukah kalian apa itu cueh? Apa bahasa Indonesianya? Iya, ceriwis. Senantiasa ceriwis, senantiasa mengulang-ulang tentang tauhid, dan senantiasa memberikan peringatan kaum muslimin dari kesyirikan. Ketahuilah dia adalah ustadz yang sayang kepada antum. Dia adalah dai yang menginginkan keselamatan bagi antum, dan dia adalah dai yang ikhlas. Dai yang ikhlas itu seperti Nabi. Meskipun dakwahnya dimusuhi, dilempari batu sampai berdarah-darah, beliau tidak membenci orang yang memusuhinya. Apakah beliau berhenti dari mendakwahkan tauhid? Oh, ternyata kalau dakwah tauhid itu bikin geger, tauhid mundur dulu. Enggak. Beliau tetap mendakwahkan dakwah tauhid itu.
Kenapa? Karena tujuan beliau supaya manusia selamat dari neraka ini. Apakah Nabi dibayar? Tidak dibayar. Apakah dakwah salafiyah ini dibayar? Tidak dibayar. Katanya Ustadz Wahabi dapat gaji 20 juta, itu bohong, Pak. Ya, kalau dapat saya udah nikah lagi. Ya. 20 juta sebulan loh. Bener apa enggak? Lu antum ya paling ya, Wan. Itu bohong, dusta. Saya sendiri tidak pernah tuh dapat beasiswa dari pemerintah. Ya, saya mondok dewe, ragat dewe, dapat beasiswa tapi bukan dari pemerintah kita. Tapi kenapa para ustadz itu sangat gereteh membahas masalah kesyirikan? Karena cintanya mereka. Tapi seorang ustadz, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia gentar menyampaikan dakwah tauhid, khawatir memberikan peringatan umat manusia dari kesyirikan. Khawatir dia dimusuhi oleh umat, berarti dia dai yang tidak ikhlas. Dia bukan dai yang mengajak manusia kembali kepada Allah, tapi dia dai yang mengajak manusia supaya mengidolakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya yang penting umat itu senang sama saya, dakwah saya diterima, masalah tauhid nanti belakangan lah. Tidak seperti itu. Ya. Dan Nabi itu hidup di tengah masyarakat yang lebih rusak daripada masyarakat kita. Kadang kan kita berpikir begini, oh ini masyarakat itu jangan rusak tenan, elek tenan. Maka kalau dikasih tauhid belum saatnya. Ya, nanti aja dulu. Loh, masyarakatnya Nabi itu masyarakat yang bisa dibilang mungkin paling rusak seluruh dunia. Ya. Pernikahan orang Arab itu antum tahu apa enggak? Gaya pernikahan sebelum Islam datang itu. Wanita itu kalau pengen menikah dia nancepin bendera di depan rumahnya, jelek. Setiap kali ada lelaki lewat, kok omae naik gendera nih, berarti pengen nikah. Dia masuk ke rumah itu dan berzina dengan si wanita itu. Nanti kalau sudah selesai ada laki-laki lain, wong loro apa wong limo mlebu bareng. Naudzubillah. Dan wanita ini kalau sudah menancapkan bendera, dia tidak boleh menolak lelaki yang masuk ke dalam rumahnya. Mbuh ganteng, mbuh elek, mbuh sugih, mbuh melarat, mbuh kere ketibal 17 harus dilayani. Nanti kalau sudah hamil, ya, dia keluar anaknya. Tadi yang kemarin datang masuk ke rumah saya itu di absen itu, si fulan, si bejo, si fulan, si bejo. Keluar anaknya, ibunya nanti yang menentukan, iki anaknya si bejo. Sebab irungnya mirip kae, maka bejo itu yang menjadi suaminya. Liane lepas, bebas. Tanggung jawab. Itu model pernikahan orang dulu. Serem apa medeni? Medeni loh gue. Ya. Kalau Islam datang membenahi mereka, yang pertama kali diajarkan oleh Nabi 10 tahun di Mekah apa? Tauhid. Ketauhidan ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga terdekat. Nabi pertama kali mendakwahi Bani Hashim. Beliau ajari tauhid. Ya. Setelah itu beliau mengumpulkan masyarakat Mekah, dikumpulkan di bawah bukit, Nabi naik pidato. Didatangi oleh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mencaci maki Nabi. Tabban laka alihadza jama'tana, celaka engkau hai Muhammad, apa untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami? Ya. Tapi Allah kemudian membantah ucapan Abu Lahab. Tabban laka, kata Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab lah yang celaka. Ya, dia diberi nama Abu Lahab itu karena mukanya itu putih, terus ada semburat warna merah seperti api yang menyala, itu namanya Abu Lahab. Bisa bayangkan ada orang yang wajahnya putih lalu ada semburat merah alami di pipinya. Bisa bayangke? Kuwi wong elek apa wong ganteng kuwi? Ya? Ganteng apa elek? Ganteng itu, Pak. Ngantekane sing pengen tiru-tiru dikai pula sabang abang kok. Lah raine coklat di pula sabang ini malah kaya wong digebuki wong patang pasar gitu. Tapi Abu Lahab ini gagah, tinggi, besar, ganteng, dan dia seorang bangsawan. Celaka dia, kekayaannya, dunia yang dimiliki tidak memberi manfaat apa-apa. Nah, termasuk saya akan menyebutkan beberapa contoh ya, teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kewibawaan dakwah tauhid, kemurnian dakwah tauhid ini dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faraja'ahu fi ba'dil kalam, lalu terjadi dialog pada beberapa masalah. Faqala, lelaki tadi mengatakan kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Itu kalau kita gagas kesyirikan ini nggon ngendi kok ngono kuwi. Tapi Nabi saat mendengar ucapan ini, Masya Allahu wa syi'ta, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Nabi marah. Ya. Qul, kata Nabi, katakanlah, Masya Allahu wahdahu, ini semua karena murni kehendak Allah semata, enggak ada intervensi dari aku. Gitu. Jadi ini adalah ungkapan yang kecil, mungkin sebagian kita nganggapnya nggak orang penting. Kayak Pak Dokter, Pak Ustadz itu juga kalau tidak ada penjenengan Ustadz mesti saya sudah celaka. Harus ditegur orang seperti ini. Jangan, semuanya bukan karena saya, tapi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Nabi. Dan Nabi mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Seolah-olah Allah berkehendak terhadap kejadian di dunia ini dan saya juga berkehendak. Enggak. Semua murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus mengatakan kepepet, maka kita boleh mengatakan Masya Allahu thumma sya'a fulan. Ini semua karena kehendak Allah, kemudian atas usaha si fulan. Nah, itu boleh. Tapi kalau aku warasi karena Pak Dokter iki ya, itu kesyirikan itu dan diingkari oleh Nabi. Makanya kalau ada orang, opo pengajian yang mabai guru syirik wae. Itu yang diusung oleh Nabi karena cintanya Nabi kepada kita. Taruhlah itu syirik kecil itu. Loh, syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Kata Ibnu Mas'ud, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana sadiqun. Saya bersumpah menyebut nama Allah dusta lebih saya cintai daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah meskipun saya jujur. Karena kalau dusta itu kan dosa, bener nggak? Dosa. Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah itu dosa. Tetapi syirik itu, syirik kecil. Syirik kecil sama dosa, gede mana dosanya? Gede syirik kecil. Senajan kecil, iya orang syirik gitu. Makanya dikatakan inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Tanamkan pada diri anak dan istri kita bahwa yang memberi rizki itu bukan kita. Yang memberi rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Waduh matur nuwun ya Pak Ne, kowe wis ngopeni aku Pak Ne, seprono seprene nek ra krana kowe ngono aku mbuh dadine. Kata seorang istri kepada suaminya. Keliru. Demikian pula mas-mas, mbak-mbak yang masih muda belia, ya dia takut nanti kalau punya anak banyak nanti yang ngasih makan siapa? Katakanlah Allah yang ngasih makan. Bukan kita selaku orang tua yang memberi rezeki kepada anak-anak kita. Kita jangan takabur loh ya. Saya itu pahlawan keluarga, saya yang memberi makan, saya yang memberi pakaian, saya yang memberi rezeki kepada keluarga saya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Buktinya apa? Pernah enggak antum ngopo-ngopo untuk duit? Antuk-antuk deklak-deklak. Ngerti-ngerti untuk duit, pernah enggak? Sering, sama, padha aku ya heeh. Ora nyambut gawe, ora macul, ora parkir, ora ngukur dalan itu. Dalane gatel dikukuri. Tapi dia dapat rezeki. Siapa memberi itu? Allah Subhanahu wa taala melalui perantara makhluknya. Seperti itu yang harus kita tanamkan. Ya. Kemudian juga masalah hujan. Kenapa hujan? Mangsane udan loh. Ada apa enggak musim kemarau tapi hujan? Neng pora? Ada. Kuwi jenenge udan tekek kok ngono kuwi. Panas ketiga ngerak udan krotok. Jenenge udan tekek. Itu atas kehendak Allah. Jadi yang mendatangkan hujan ini bukan musim hujannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Sesungguhnya kami yang menurunkan dari langit air yang penuh
barokah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Jangan engkau katakan Allah berkehendak kemudian si fulan juga berkehendak, walakin qulu ma sya'allahu tsumma sya'a fulan. Tapi katakanlah ini kehendak Allah, kemudian setelah itu baru usahanya si fulan. Seperti itu. Ini masalah ketauhidan yang penting. Meskipun banyak orang menyepelekannya, tapi kita tidak boleh menyepelekannya. Kenapa? Karena Nabi tidak menyepelekannya. Meskipun banyak orang tidak menegur kesalahan dalam masalah ini, tapi kita tidak boleh diam. Kita harus menegur. Kenapa? Karena Nabi menegur para sahabatnya. Karena kasih sayang beliau dalam rangka menjaga dakwah tauhid ini. Maka dakwah yang penuh keberkahan itu dakwah yang senantiasa mengkonsentrasikan dakwahnya kepada tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Meskipun kita alah kan biyen kok materi guru kitab tauhid wae to. Dan ora bergenggeng tenan pengajian kono iki, malas sih jelai nyebai. Jangan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Mekah itu sing diuplek-uplek masalah tauhid terus. Apakah para sahabat keimanannya lemah? Loh, mereka paling kuat. Tapi mereka paling sering mendapat peringatan dari Nabi. Maka mereka menjadi generasi terbaik dari umat ini karena sering mendapatkan doktrin tauhid ini dan peringatan dari berbuat kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara penjagaan Nabi terhadap kemurnian dakwah tauhid ini adalah annahu kana yanha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang an itra'ihi wal mubalaghati fi madhihi, dari melampaui batas di dalam mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melampaui batas di dalam menghormati Nabi itu dilarang oleh Nabi. Li'annal mubalaghata fi madhihi, karena melampaui batas di dalam memuji Nabi qad tusilu, bisa menyampaikan seseorang alladzi yamdahu, orang yang memuji tadi, ila an yasifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk mensifati Nabi bima huwa min khasaisillah, dengan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kama hasala ma'an nasara, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Nasara. Mereka ekstrim di dalam memuji dan memuja siapa? Isa ibnu Maryam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka menuhankan Isa ibnu Maryam. Fa innahum ghalau fi madhi Isa alaihi salam hatta ja'aluhu ilahan ma'allah. Mereka ekstrim di dalam memuji Isa sampai menjadikan Isa itu sebagai Tuhan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian ekstrim di dalam memujiku sebagaimana orang Nasara ekstrim di dalam memuji Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Sama seperti kita ini Nabi. Dari sisi penciptaannya sama, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti kita. Tapi akhlaknya, ilmunya, ibadahnya tentu tidak sama. Ya, tetapi sama statusnya sebagai hamba, sebagai manusia. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Di dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di rumah, ya, dan beliau duduk di atas firas, kayak bantal begitu. Dan ada beberapa budak wanita yang kecil-kecil yadribna biduf, yang memainkan apa? Duf. Duf itu kayu yang dilobangi, terus salah satu sisinya ditutup dengan kulit, lalu dipukul menimbulkan suara. Itu namanya duf. Dan itu dibolehkan saat hari raya, ya, saat walimatul urs,
Tapi yang memainkan harus anak-anak kecil, para wanita, afwan. Yang memainkan para wanita. Ukurannya bebas, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar sekali. Yang penting kayu ditutup pakai kulit. Tapi kalau ditutup dua sisinya itu tidak boleh. Atau ditambahi tutup minuman berkarbon. Ya. Icik-icik gitu loh. Jadi rebana tapi di sampingnya itu dikasih icik-icik sehingga nutup dipukul itu prak cerik gitu. Tapi kan itu tidak bareng, tapi dia bareng. Prak dan cerik itu bareng. Aku lambeku ra iso nek barengke ya. Mula ya gur dicerake ngono wae. Kan iki kudu rebana ya. Itu tidak boleh, itu namanya jul-jul. Kata para ulama, jul-jul tidak boleh. Jadi murni rebana, ukurannya bebas, banyaknya pun bebas, mau gede, sedang, kecil. Itu kalau ditabuh menimbulkan suara irama. Idqalat ihdahunna, salah satu wanita ini, anak budak kecil ini mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadin. Di dalam syairnya tuh sambil ditabuhi rebana itu, anak kecil ini mengatakan, dan kami memiliki seorang nabi yang mengetahui perkara yang terjadi esok hari. Ya. Nabi mendengar, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taquli hakadha wa quli ma kuntu taqulina. Rawahul Bukhari. Jangan kamu mengatakan seperti ini. Ya. Jangan kamu mengatakan seperti ini, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan apa yang dia ucapkan. Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui perkara gaib. Kalaupun sesekali Nabi tahu, itu karena diberitahu oleh Allah. Mana menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib? Ada satu riwayat Nabi naik onta bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba ontanya berhenti dan tidak mau berjalan. Nabi memukul ontanya, tidak mau jalan. Wah, ini apa? Nabi nggak tahu apa penyebabnya. Setelah itu turun Jibril ngasih tahu, "Hai Muhammad, di depan itu ada dua kuburan, penghuninya itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena memang binatang itu bisa mendengar jeritan mayit yang diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dan jin tidak bisa mendengar. Jadi Nabi tidak tahu kalau di situ ada kuburan, di situ ada mayit yang sedang berteriak-teriak. Nabi nggak tahu. Ya, Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Nah, ucapan seperti ini, Nabi mengetahui perkara gaib, itu adalah merupakan apa? Ekstrim di dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak ridho. Nabi datang, lalu para sahabat berdiri semuanya untuk menghormati Nabi. Kata Nabi, nggak usah berdiri, tetap duduk. Kenapa? Karena itu sikap ekstrim. Apalagi sampai dicium kakinya, naudzubillah min dzalik. Ada nggak manusia di zaman sekarang yang bukan Nabi dicium kakinya? Enak apa ora? Ada. Wongnya tekor ini ra. Ada loh, saya lihat sendiri. Rekaman videonya. Loh iki sopo iki? Nabi aja nggak mau loh. Kok orang yang bukan Nabi justru berlaku ekstrim? Ini sudah masuk Isya? Sudah. Kita jeda dulu untuk adzan. Setelah adzan kita akan melanjutkan sisa pembahasan yang ada. Wallahu taala alam bisawab.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah ekstrim ini di dalam memuji seseorang, mengkultuskan seseorang, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, wa min asbabi ibadatil asnam, dan di antara sebab berhala itu diibadahi, al-ghuluwu fil makhluqi, karena sikap apa? Ekstrim terhadap makhluk, berlebih-lebihan di dalam memujinya. Wa i'ta'uhu fawqa manzilatihi, dan memberikan sesuatu kepada seseorang itu melebihi kadar derajat yang dia miliki. Ya manusia biasa, tetapi dianggap, wah, sampai ada seorang dianggap itu dia pernah mengatakan, saya itu bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking saya. Tapi saya pekewuh, saya nggak enak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya percaya, saya itu punya kakek yang bisa berbicara dengan kurma. Kurma tidak ngomong. Dia mau makan kurma, kurmanya berzikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yuh, kamu kok mau tak makan kok malah berzikir, kenapa? Kata kurmanya, saya ini adalah keturunan dari kurma yang ditanam langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ini kurma bersanad gitu. Tapi itu ya ada yang percaya seperti itu. Itu sikap ekstrim. Nah, karena sikap melampaui batas inilah berhala itu jadi diibadahi. Coba kita cek kembali awal mula kesyirikan muncul di permukaan bumi ini, yaitu di masa Nabiullahi Nuh, di masa Rasul Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Ya, orang-orang itu membuat patung untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh yang hidup di masa itu. Generasi pembuat patung tidak langsung menyembah patung, enggak. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah generasi pembuat patung ini mati, muncul generasi berikutnya. Oh, ini patungnya wong soleh. Nek ngibadah ning ngarepe patung luwih utama, luwih gede ganjaran sebab iki wong soleh. Akhirnya dia berbondong-bondong ibadah di patung, bukan menyembah patung, enggak. Dia beribadah di patung, meyakini tempat itu penuh dengan keberkahan. Iki tilase wong soleh. Lalu generasi ini meninggal, ganti generasi berikutnya, baru kemudian mereka mengibadahi patung. Jadi setan itu satu makhluk yang visioner. Dia telaten, tidak langsung menjerumuskan sembahan patung itu, enggak, pelan-pelan, dan dia bisa memakan waktu puluhan tahun lamanya. Makanya jamaah kalau memiliki benda-benda yang sekiranya itu bisa menjerumuskan anak cucu ke dalam kesyirikan, meskipun kita tidak mengibadahi benda ini, tidak memiliki keyakinan apa-apa, tapi siapa yang menjamin anak cucu kita? Wong aku betina rutin ngaji ning mabah, ya kowe lah anakmu, putumu, buyutmu, dan seterusnya. Tidak ada jaminan. Maka sebaiknya benda-benda tersebut dihilangkan. Hatta ja'aluhu fihi hadzan minal uluhiyah wa syabbahuhu billahi ta'ala. Dia ekstrim di dalam memuji, ekstrim di dalam mengagungkan, sampai menempelkan sifat-sifat uluhiyah, sifat ketuhanan kepada makhluk. Contoh sifat ketuhanan, mengetahui hal gaib. Tidak ada manusia tahu hal gaib. Harus benar-benar yakin 100% tidak ada makhluk selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada sama sekali. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada makhluk bumi, tidak ada makhluk langit yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. Tapi kegaiban ada dua, gaib hakiki dan gaib nisbi. Gaib yang beneran dan gaib yang relatif. Seperti kalau ada masjid di sana, di sebelah kulon masjid itu, kalau ada orang itu bagi kita gaib, benar tidak? Tapi bagi ikhwan yang berdiri di situ, dia bisa ngelihat dia tidak gaib. Istrinya Pak Jokowi itu tidak gaib bagi Pak Jokowi, nyanding kok. Tapi bagi kita beliau sesuatu yang gaib, kita nggak bisa ngelihat. Nanti kalau sudah ketemu baru nyata. Nah, gaib yang hanya diketahui oleh Allah itu adalah gaib hakiki.
Karena ada dokter bisa mengetahui, oh janin ini besok akan lahir keluarnya laki-laki. Dokter nggak bisa. Dokter bisa tahu setelah janin berusia sekian bulan. Benar apa tidak? Itu pun kadang meleset. Oh ini dia ada skrotum apa namanya, calon kelamin laki-laki kan yang peringsilan iki mas. Oh iki ketok iki bayi lanang. Jebulane peringsilan iki gur usus ketekuk. Kok metune wedok, Dok? Lah mbek mbenen yang peringsilan itu digondol sapa ya? Oh lah dokter weng gitu. Jadi dokter pun nggak tahu kegaiban itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Sejak usia janin ini masih hari pertama berupa nutfah, Allah sudah tahu bayi nanti akan lahir laki-laki atau wanita. Dokter nggak tahu. Dan banyak prediksi dokter yang keliru. Benar tidak? Teman saya itu ketiban kakinya oleh benda sekitar 25 kilo, melenyok. Jempol kakinya melenyok. Tahu melenyok? Wa ma adraka mal melenyok. Melenyok itu apa? Ya, penteng ya orang ngerti meneh gitu. Ya yes, pokoknya melenyok. Lalu kata dokter, mas ini harus diamputasi. Kata dokter, ini kalau nggak diamputasi nanti bisa infeksi menyebar ngombro-ngombro kemana-mana, jadi ngoreng kemana-mana. Kata teman saya ini ngamuk-ngamuk, itu dokternya dipisui loh sama dia. Wah, dengan berbagai macam pisuan yang dia punya, koleksi pisuan yang dia punya itu dikeluarkan semua. Dokter ora cetolan seterusnya. Lalu dia pergi ke klinik, diperban tok wenehi obat merah tentir, mutuh neh jempole. Coba bayangkan, sehingga manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Perakiraan cuaca itu juga banyak yang salah. Saya itu kan sering ke Jogja bolak-balik. Waktu sampai di Klaten itu disapa oleh Facebook. Selamat sore Abul, siapkan payung hari ini karena di sana akan hujan. Boh ra urus aku ngono. Lah tekan nggone iki garing jengke krane apa-apa. Piye to ki aku ngono. Jarene udan kok ternyata ora udan. Bener enggak? Antum pernah ngalami itu? Pernah? Sering? Oh ya padha aku nek ngono. Sehingga tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. Kita tidak boleh menisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir semua masih banyak ya, ada 7 poin. Tapi waktunya sudah habis, saya tambahkan satu lagi. Wa min suwari himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lit tauhid wa saddihi li abwabis syirki, termasuk penjagaan Nabi terhadap dakwah tauhid ya, dan termasuk aksi beliau di dalam menutup semua celah-celah kesyirikan. An-nahyu an ityanil kuhani wal arafin. Nabi melarang umatnya dari mendatangi dukun dan tukang ramal. Wa mudda'i ilmil ghaib, dan mendatangi orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, termasuk memprediksikan nanti kiamat akan terjadi tahun ini, setelah Ramadan akan ada meteor yang datang ke Maba lalu menghancurkan dunia dengan seluruh isinya. Ada apa enggak dai seperti itu? Neng, antum ya nonton. Nggih niku kula lah anu apik ngono. Naudzubillah. Aman ditonton. Dia tukang ramal kalau seperti itu, meskipun pakai jubah putih, surban putih, untune putih. Tetapi kalau dia memprediksikan perkara-perkara yang belum terjadi, oh sesuk bakal eneng ini, sesuk bakal akan kejadian. Dia tukang ramal dan Nabi melarang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan," barang siapa mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepada tukang ramal ini sesuatu, lam tuqbal lahu salat arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 malam, 40 hari. Dia bertanya loh, takon tok dan tidak percaya. Aku ki guru mara dayoh ning gone dukun kuwi. Penasaran aku. Pengen diskusi. Diskusi apa? Diskusi sama dukun itu. Aku guru takon tok, aku ki ora percaya karo dukun, ora ditampa salatmu 40 dina. Naudzubillahi min dzalik. Wah nek ra ditampa berarti rasa salat sisan tambah gede dosane. Ya. Jadi tetap salat, gugur kewajibannya, tetapi salatnya dia itu tidak ada efek apa-apa, tidak ada pahalanya sama sekali, kosong melompong. Tapi kalau tidak salat, ya malah tambah dosa meneh. Dia tetap harus salat, tetapi dia sudah
melakukan perbuatan dosa besar mendatangi tukang ramal. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan." Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia mempercayai apa ucapannya dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sekedar datang tidak diterima, sekedar baca ramalan tidak diterima. Ojo moco zodiak itu, ramalan zodiak. Oh sampean iki laire Januari, nek Januari iki Aquarius. Oh sampean iki Agustus, nek Agustus iki bintangnya Pluto. Nek Pluto gini wayah ngene iki rezekine seret. Ning dhek disiri karo wong wadon akeh misalnya. Itu semua tidak boleh dibaca. Sekedar baca kita masuk ke situ. Kalau tidak ada tujuan untuk membantah dan menjelaskan kesesatan, tidak diterima sholat kita. Aku guru ngeterke yo. Ngeterke jadi gayet kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah tuh jajan ning angkringan tuku sego kucing. Yu datang ya orang dari Pantura sana, aduh Pantura lor. Malam-malam udan riwes kayak gini. Saya pesen wedang jahe dhek es teh apa lali aku. Dia tanya, "Mas, mriki niku nek golek ingon-ingon ten pundi?" "Ingon-ingon apa to, Pak?" "Tuyul niku lho, Mas." "Mbuh ra urus aku." Lah bakule angkringan malah ngandani mriki lho Pak ten Bayat marah ngono kuwi. Oh, lah wong bengah aku ngono. Nah, ada juga teman kita disuruh nganter ke rumahnya si fulan. Sudah di tengah perjalanan itu ngobrol-ngobrol. Lah niku jenengan kok ajeng mriku anten apa? Lah niku ajeng golek tuyul mriku, Mas. Mandek medun kok kene apa ora kowe ngono. Ora medun aku pegah ngeterke. Akhirnya dia diturunkan di tengah jalan, kawan kita itu pergi. Tidak boleh kita menjadi agen atau pembantu praktek-praktek kesyirikan. Datang kepada dukun atau antum lagi dodol pulsa ngene ngene wong takon, "Mas, daleme Mbah Fulan sing bakul tuyul ning ndi ya, Mas?" Nek arep kondo ngerti kok ya dosa, nek arep ra ngerti kok ngapusi. Sauri jenengan tekon liyane mawon, Pak. Gitu aja sudah. Lah ngopo jenengan tekon liyane? Nek ijik ndermimil wae tinggal lunga wae. Jangan berdusta tapi juga jangan menyokong praktek kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan dan sisa waktu yang ada kita membaca beberapa pertanyaan yang masuk. Bolehkah sekedar mempercayai makhluk halus? Makhluk halus ya apa? Sing halus-halus? Sebagian orang itu mengatakan orang itu kalau bahasanya halus maka dia makhluk halus. Nek omongannya kasar dia makhluk kasar. Seperti kata dia, Nyi Roro Kidul itu ada tapi tidak mengagungkannya. Mempercayai jin itu merupakan sebuah kewajiban, bahkan kalau tidak percaya jin bisa kufur kita. Tapi kepercayaan kita terhadap makhluk gaib itu semua berdasarkan oleh wahyu. Lah kalau Nyi Roro Kidul kan nggak ada dalil yang menyebutkan. Ya. Dia ada apa enggak saya sendiri no comment lah. Ada dan tidaknya dia itu. Wong di tengah para pemujanya sendiri juga masih terjadi apa? Simpang pendapat. Bener apa enggak? Bener. Antum ngerti? Pemerhati berarti gue. Kok ngerti khilaf ya perbedaan pendapat di karangan para ahli klenik tentang yang mereka puja. Ya. Tidak usah percayalah, kita cukup mempercayai bahwa seandainya dia ada ya dia jin atau dia makhluk sebetulnya yang disangka makhluk halus karena bentuknya aneh. Di dalam salah satu fatwa itu Syekh Sholeh Fauzan ditanya, "Wahai Syekh, boleh nggak kita itu memakan satu makhluk yang hidup di lautan, badannya itu separuh ikan, kemudian separuh ke atas itu wanita cantik, rambutnya panjang. Dia tidak bisa ngomong tapi bisa tertawa terkekeh-kekeh. Nah, makhluk seperti itu kalau dimakan halal apa tidak? Ya mungkin itu Nyi Roro Kidul itu. Ya. Kata Syekh dia halalan thayyiban. Dalilnya huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya, kata Syekh Sholeh Fauzan. Itu. Apa itu nyiblorong apa-apa berarti nek dicari-cari ya itu gitu. Selama dia hidup di lautan gitu. Yang kedua, ibu saya mempunyai rasa takut yang berlebihan. Takut ditinggal sendiri di rumah kalau malam hari. Takut dengan makhluk halus.
dan lain-lain. Ibu saya kurang paham soal tauhid. Perlukah ibu saya diruqyah? Enggak, diajak ngaji. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ibu si penanya ini, dia sudah didoktrin dengan klinik sejak kecil. Makanya teman-teman kalau punya anak-anak kecil, "Bi, aku takut ada hantu." Kasih tahu. Jangan ditokne. Aku nek gelem gondol wewe lho kowe engko. Ah iku ya wong tuane wong meneh ya. Dan rasa takut yang dimiliki oleh anak itu akan dibawa sampai tua. Mana buktinya? Lah ini sudah sepuh ini. Neng omah dhewe wedi tolah-toleh, diam tolah-toleh, bergerak ngentekne kabeh ya. Kenapa? Karena masa kecilnya ditakut-takuti. Jangan main keluar ndak digondol wewe, nek ra gelem kok diweruhi gondrowo dan seterusnya. Jadi kalau anak-anak antum itu melihat mungkin informasi dari YouTube atau informasi dari teman mainnya, segera diluruskan, ya, supaya nanti dia tumbuh menjadi orang yang pemberani. Tapi ada loh, saya ketemu seorang ikhwan, siang hari itu anaknya itu mau pipis di masjid, pipis sendiri itu di kamar mandi, enggak berani, aku takut kuntilanak katanya. Dikasih tahu ayahnya itu dia enggak percaya anak itu. Kuntilanak enggak ada. Oh kata temanku ada, kok aku enggak berani katanya. Coba tanya sama ustadz. Lah saya ditanya, saya jelaskan, enggak ada mas, kuntilanak itu tidak ada, itu bohong katanya. Dan kuntilanak adanya cuma di Indonesia, di Inggris enggak ada kuntil children, saya bilang gitu. Itu hanya dongeng saja. Enggak boleh takut, kita takutnya hanya kepada Allah. Oh gitu ya ustadz, iya. Ya udah aku ke kamar mandi sendiri aja gitu. Itu nyata, saya alami sendiri. Bocah saiki wis Joko. Saiki wis Joko, mbiyen cilik gitu. Maka harus ada upaya untuk membersihkan keyakinan keluarga kita. Bukan diruqyah apa-apa kok diruqyah, jangan diajak ngaji. Diruqyah terus nek ora ngaji ya akidahe rusak. Ya, wedi diruqyah. Belekan diruqyah. Sampai ada syekh itu ditanya, "Wahai syekh, rumah saya itu kok kebak orang-orang, kebak kecoa. Apa rumah saya itu terkena sihir? Apakah perlu diruqyah?" Kata syekhnya, "Tidak. Dia tidak kena sihir. Tinggalkan WhatsApp dan menyapulah," gitu. Kata syekhnya. Nek omahmu kebak orang-orang berarti gue males nyapu. Bukan karena kena sihir, enggak. Kalau yang ini ibunya karena akidahnya rusak, maka perlu diperbaiki. Ya, diajak ngaji, diajak hadir ke maba. Alhamdulillah ini ada yang membawa ibunya, ada yang membawa istrinya, ada yang membawa cucunya, ada yang membawa mbahnya. Dia ada hadir pengajian di sini. Insya Allah membawa kemanfaatan dan keberkahan. Izin bertanya, ini memang sesi tanya jawab sekarang ini, saatnya bertanya. Jika orang tua berbuat syirik sampai meninggal, apakah kita dilarang untuk mendoakannya? Kalau beliau melakukannya karena tidak tahu, ya kita berdoa semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau dia sudah ngerti, sudah tegak hujah, tetap nekat, ya kita tidak boleh ya mendoakan kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Apakah pelaku kesyirikan yang juga melakukan sholat fardu, puasa dan lain-lain sampai akhir hayatnya tetap melakukan kesyirikan dan juga tetap sholatnya tetap diharamkan suruh baginya? Iya. Dia melakukan kesyirikan, dia sholat terus dan tidak bertobat dari kesyirikan sampai akhir hayatnya, dan dia sholat terus, dia haram masuk surga. Berarti Allah tidak baik, ya Allah baik. Yang salah ya orang ini. Dr. Zakir Naik itu menganalogikan dengan kasus begini. Saya pernah sampaikan di sini. Mahasiswa yang dia masuk kuliah terus, ya tugas-tugas dari dosen dikerjakan terus, disiplin, ya tidak pernah terlambat. Dan dia menjadi mahasiswa teladan. Begitu wisuda itu dia tidak dikasih ijazah sama universitas tempat dia belajar. Alasannya kenapa? Dia belum daftar. Lu iku orang yang berbuat syirik neng sholat terus seperti orang melebu kuliah tapi belum daftar kuliah. Ketika wisuda dia tidak menerima ijazah, sing salah mahasiswane apa rektore? Siapa yang salah? Dosennya apa mahasiswanya yang salah? Mahasiswane lah, kowe iki ya salahmu dhewe, ora urung daftar kuliah kok wis melu kuliah. Ning kelas nggarap tugas, lingguh nyenuk ngene. Bareng kancane entuk ijazah kono meringis nyelekuti simbah-simbi sira entuk apa-apa. Itu gambaran orang yang rajin ibadah
tetapi dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia belum mendapatkan tiket surga. Ya, dia sudah latihan pengen lomba lari. Aku pengen lomba lari, latihan setiap hari. Tapi dia belum dapat tiket untuk jadi peserta lari, ya ora itu mlebu. Maka tauhid ini merupakan tiket menuju surga, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan. Masing-masing harus mendapatkan tiketnya sendiri. Wallahu taala alam. Jika orang yang berikutnya aja. Penjelasannya, apakah boleh mempercayai bahwa jin bisa membunuh manusia? Apakah benar jin bisa membunuh manusia? Tidak benar. Jur kaya grandong ngono. Nyokot gundule awake dhewe disesep ngono. Ora iso. Kata salah seorang praktisi ruqyah, kata dia, bukan saya ya. Gangguan jin secara fisik ya, yang langsung itu paling banter, paling parah jawil, Pak. Jawil ngeten iki. Bitumil itu paling parah katanya. Biasanya jin ganggu itu cuma dari bau busuk atau bau wangi atau suara, entah suara geledak-geledak kayak gitu misalnya. Atau suara ketawa, suara nangis, suara omongan. Pernah tuh di universitas di daerah sana, lor sana, ada videonya. Lagi presentasi begitu, tahu-tahu mic-nya bunyi sendiri, ada nyanyi. Ada suara wanita nyanyi beberapa detik gitu. So isi ruangan langsung jerit kabeh ketakutan. Padahal siang hari bolong loh. Nggak usah nyanyi, anak kecil dikai mic nyanyi bisa nggak? Bisa. Anak kecil bisa njawil nggak? Jadi nek antum dijawil ngono ku biasa wae, rasah jual jawil nek seneng ngomong ngono wae. Ya. Gitu. Itu jendela nutup dhewe, anak kecil bisa nutup jendela. Ning nuwun sewu nek jine moro kek nekak ngantos sampai mencicil, atau misalnya dia mengejar-ngejar kita, menggigit seperti Dracula, Grandong dan yang lain-lainnya, tidak ada. Tapi jin terkadang bisa membunuh manusia melalui jalur sihir. Cuman kita tidak serta-merta begitu, prosesnya sakit gitu, sakit kemudian meninggal dunia. Dan itu diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab I'anatul Mustafid. Efek dari sihir itu terkadang bisa menghilangkan akal, menyebabkan sakit, bisa membunuh, menceraikan suami istri. Ya, menceraikan suami istri masuk ke dalam kategori pelet, gendam dan yang lain-lainnya itu. Tapi kalau membunuh secara langsung enggak. Jadi jangan takut, malah justru kita takut itu kepada pelaku klitih, nek malah iso mateni tenan. Nek jin itu ora usah takut. Kemarin kan saya sampaikan toh, ya Khalid bin Walid itu ada jin malah ditebas pakai pedang mati. Antum kalau ada penampakan tebas saja sudah. Jika ke waktu sawat ke. Kalau dia jin beneran akan terkena hukum manusia saat dia menampakkan diri di alam manusia. Jin itu saat dia menampakkan diri di alam manusia maka berlaku hukum manusia, dan itu ada dalilnya. Dalam Sahih Muslim, jin menampakkan diri dalam wujud ular, ditombak oleh sahabat, mati. Dikiranya ular ini mati lalu menggigit sahabat ini, lalu sama-sama mati. Sahabatnya mati, ularnya mati. Setelah mengetahui berita ini, Nabi mengatakan dia adalah jin yang sudah masuk Islam. Maka kalau kalian melihat ular di dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Barangkali dia jin muslim, tapi usirlah dia 3 kali. Kalau diusir 3 kali masih menampakkan diri, baru dibunuh. Itu khusus ular di dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak ada usir-usiran, weruh langsung bunuh gitu. Nang sing kebun binatang ojo gitu. Malah kecerek polisi kowe malahan. Apa hukum menonton film yang mengandung kesyirikan? Haram. Apakah dosanya sama dengan orang melakukan kesyirikan? Ya tidak sama. Dan apa hukumnya melihat acara debus sulapan dengan bantuan jin? Haram juga. Apakah dosanya sama dengan pelaku yang memainkan hal tersebut? Ya tidak sama, tapi haram. Dan sulap itu ada 2, ada yang murni karena kecepatan tangan, tidak pakai jin dia, dan ini banyak pelakunya ya, seperti Pak Tarno itu dibantu ya, oplok-oplok jadi apa, oplok-oplok gitu. Itu tidak menggunakan bantuan jin. Tapi juga tidak boleh kan mengandung unsur menipu, bener nggak? Ngapusi orang. Nah, yang berikutnya menggunakan bantuan jin, itu tidak boleh kita lihat. Tontonlah tontonan-tontonan yang mendidik, yang memperbaiki akidah dan tauhid kita. Jangan menonton tontonan yang berbau
kesyirikan. Meskipun kita tidak mempercayainya, anak kenal dengan seseorang yang berilmu. Ilmu apa? Dan anak juga mengambil ilmu darinya. Akan tetapi orang tersebut melakukan penyimpangan, berzina dengan seorang akhwat. Apakah anak masih pantas mengambil ilmu dari orang tersebut? Nggih, saking kula sabar Tangerang. Lu wong Tangerang tekan gini. Tidak boleh bermudah-mudahan menuduh orang lain melakukan zina. Walladzina yarmunal muhsanat bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldatan. Orang yang menuduh orang Islam melakukan zina tanpa membawa 4 orang saksi, maka si penuduh ini dipukul dengan 80 kali cambuk. Tidak boleh kita, si fulan berzina. Buktinya apa? Saksinya siapa? 4 orang saksi harus melihat langsung proses terjadinya zina. Ini kalau saksinya laki-laki. Kalau saksinya wanita semua harus 8. Dia bisa mendatangkan 3 orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina. Kurang 1, ini si pelapor dan seluruh saksi itu dipukuli 80 kali. Tidak boleh kita suudzon menuduh orang lain melakukan perzinahan. Itu dosa besar itu. Ya, harus bertaubat. Kalaupun dia kita bisa melihat dia itu berjalan pacaran dengan akhwat yang tidak halal baginya, ya orang seperti ini tidak pantas diambil ilmunya. Karena tujuan dari berguru itu bukan hanya mengumpulkan informasi, tapi kita juga belajar apa? Akhlak, dari sopan santun dari orang yang kita ambil ilmunya. Ada para ulama hadis itu, para ulama ahli hadis ya, dia mau berguru kepada seseorang, ya ulama ahli hadis. Dia melihat ulama ahli hadis ini manggil ayam, kur. Setelah ayamnya mendekat itu tidak dikasih pakan sama dia, malah dibeleh. Dia ngelihat seperti itu, dia balik lagi, nggak mau saya berguru sama orang ini. Dia sudah menipu hewan, tidak memperhatikan perasaan hewan. Al-Imam Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum kenal nama ini? Ulama besar, faqihuz zaman, ahli fikihnya zaman ini. Beliau itu punya seekor kucing kecil. Nah, setiap kali mau pergi ke sholat menuju masjid, beliau mesti membawakan sisa makanan dari rumah itu untuk diberikan kepada kucing yang ada di depan rumah beliau. Nanti beliau punya sisa makanan, dikasihkan ke kucing, baru beliau jalan ke masjid. Setiap hari seperti itu. Nah, murid-murid beliau terkadang sudah menunggu di depan sana. Sambil jalan dari rumah itu beliau ditanya, beliau memberikan fatwa sambil jalan, dan beliau mengucapkan salam ke anak-anak, assalamualaikum, salaman gitu. Satu hari beliau itu keluar dari pintu belakang. Keluar dari pintu belakang baru jalan muter. Muridnya kaget. Loh, kenapa Syekh kok lewat pintu belakang? Biasanya kan Syekh dari pintu depan. Apa jawaban beliau? Biasanya saya itu punya sisa makanan yang saya berikan kepada kucing yang di depan rumah saya itu. Cuma hari ini saya nggak ada makanan. Saya khawatir nanti menyakiti perasaan kucing. Akhirnya saya lebih memilih pintu belakang saja supaya kucing iki ora maido PHP tok. Liwat tok ora meneh gitu. Bener apa enggak? Itu akhlaknya ulama kita. Maka kita berguru kepada seseorang yang berakhlak. Lah kalau dia jalan sama wanita yang bukan mahramnya, meskipun kita tidak menuduh zina, lah weruh dhewe. Mungkin ponakane udu, mungkin anaknya udu, mungkin mahramnya udu. Itu mantan murid. Waduh, kita tahu seperti itu ya, lebih baik jangan berguru kepada orang seperti ini, karena kita juga harus belajar akhlak dan adab dari guru kita. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur dan jazakumullah khairan.